Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Cerita berlanjut dengan Xiaomal yang kembali mengangkat pedangnya menunjuk langsung ke arah Tang San. Namun Tang San tetap berdiri tenang tanpa ekspresi gentar sedikit pun. Sementara itu, Dubai kembali melakukan teleportasi cepat bersama rekannya. Menyadari timnya kewalahan, Xiaomal akhirnya tak bisa lagi menahan diri. Pedangnya kembali dipenuhi api emas yang menyala terang. Dengan kecepatan bagaikan badai, ia menyerang Tang San dengan niat menyudahi pertarungan ini. Tang San gak panik, ia terus menghindar dengan teknik langkah bayangan hantu. Tubuh Tang San tampak seperti bayangan asap melesat di antara cahaya pedang emas besar. Gerakannya begitu lincah membuat tubuhnya tampak menghilang dan muncul kembali dari berbagai sudut. Penonton pun terkesima dengan teknik yang Tang San gunakan. Ketika Xiaomal marah besar dan menggunakan kekuatan full power, ruang gerak Tang San semakin menyempit. Namun dari awal hingga akhir, Tang San tetap bertahan pada taktiknya, yaitu menunggu lawan kelelahan barulah menyerang balik. Xiaomal lagi dan lagi menghantam pedang dengan tiba-tiba. Merespon akan hal itu, Tang San mundur dengan cepat melayang melewati jaring serangan pedang dan menghindar ke samping. Namun kali ini Xiaomal tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia menghentakkan pedang beratnya ke tanah. Dalam sekejap, seluruh cahaya emas Xiaomal tampak bersinar terang. Ledakan cahaya emas menyilaukan terjadi, menyebar dari tubuhnya, menciptakan lautan emas yang menggelegar. Dengan nada mengejek, Xiaomal berteriak bahwa kau pandai menghindar, mari kita lihat bagaimana kau menghadapi serangan jarak jauh ini. Tang San tidak tinggal diam. Ketika pedang ditancapkan, ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, melepaskan cahaya biru dari tubuhnya. Sebuah raungan berat menggema dari titik ia pijak, mengguncang Kolosseum. Ya, itu merupakan kekuatan garis keturunan monster gajah. Diketahui bahwa monster gajah adalah makhluk bertipe kekuatan. Meski tidak lincah, tenaga mereka luar biasa dan teknik andalan mereka adalah serangan injak-injak. Di bawah perlindungan serangan injak-injak dan kekuatan Feng Gang, Tang San menciptakan ledakan gelombang kejut yang menabrak ledakan emas dari Xiaomal. Kemudian ia melayang ke udara dan berhasil menerobos keluar dari area ledakan. Tapi saat ia naik, seberkas cahaya keemasan melesat dari medan pertempuran, merupakan serangan pamungkas Xiaomal yang menghimpun seluruh energi dari teknik pedang sebelumnya. Tepat ketika pedang emas itu menghantam ke arah Tang San, ia pun berteleportasi dan serangan itu menembus udara kosong. Para penonton terdiam tak percaya apa yang baru saja terjadi. Sesaat kemudian Feng Gangnya menguat lagi dan dengan satu ledakan ia melesat menuju Xiaomal. Di mata Xiaomal muncul pancaran keterkejutan. Ia sangat yakin akan mengenai Tang San, namun bagaimana mungkin serangannya bisa meleset. Di sisi lain, setelah melakukan 4 kali teleportasi, Dubai akhirnya menemukan celah untuk menyerang. Ia sengaja memposisikan diri di belakang formasi musuh dan menargetkan satu lawan yang terpisah dari kelompoknya. Tanpa ragu, rekannya mengaktifkan 3 jurus utama, pembekuan waktu, tebasan jubah bersayap emas, dan tombak es. Sementara lawan yang merupakan petarung tingkat 8 tak punya kesempatan untuk menghindar. Terlebih posisinya yang tertinggal dari rekan-rekannya disebabkan oleh nasib sial, yaitu tersandung secara tak sengaja. Di tempat lain, Tang San tampak menghantam Xiaomal dengan palu penghancur langit. Dengan kecepatan luar biasa, ia tidak memberi waktu bagi musuhnya untuk memulihkan diri. Xiaomal menangkis dengan pedangnya, namun serangan pertama Tang San cukup kuat untuk membuatnya mundur setengah langkah. Tanpa balas kasihan, Tang San melanjutkan dengan ayunan kedua, membuat Xiaomal kembali mundur. Ayunan ketiga pun menyusul dan kali ini menghantam langsung ke dada. Menyadari Xiaomal bertahan untuk memulihkan diri, Tang San tak memberi celah. Ia melompat, memutar tubuhnya selayaknya gasing dan terus menghantam dengan kekuatan bertubi-tubi. Dan ya, Xiaomal pun mulai putus asa. Tang San tidak memberinya waktu. Ia menggunakan teknik palu acak yang tidak membutuhkan jeda sama sekali. Dalam situasi ini, Xiaomal terjebak. Kekuatan darahnya belum pulih, namun ia harus terus menahan serangan yang semakin
menggila. Ia berharap Tang San akan kehabisan tenaga, tapi ia salah. Ternyata teknik palu acak malahan bertambah kuat seiring bertambahnya hantaman. Dalam sekejap lebih dari 20 serangan bertubi-tubi menghantam membuat Xiao Mal goyah. Pedang itu bukan lagi berwarna emas melainkan berubah menjadi merah keemasan, panas seperti dibakar hingga tangannya pun mulai tercium bau dibakar. Ia mulai panik mengapa ia yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi bisa ditekan sedemikian rupa. Sementara itu pertarungan di sisi lain juga terus berlanjut. Jeritan terdengar menandakan tim lawan kembali kehilangan satu anggota. Ya, itu merupakan serangan kombinasi antara jarum es dan pembekuan waktu membuat lawan tak punya kesempatan untuk menghindar. Kembali ke Tang San yang di sini Xiao Mal menyadari bahwa jika terus seperti ini ia akan kalah. Cedera dalamnya semakin parah. Pedang yang ia banggakan mulai retak, tak mampu lagi menahan panas dari logam langka yang digunakan Tang San. Dalam satu hantaman terakhir palu Tang San kembali bertubrukan dengan pedang beratnya. Tapi kali ini Xiao Mal tak sepenuhnya menahan. Pedangnya terpental ke dadanya sendiri membuatnya terhempas dan memuntahkan darah. Ya, pedang yang selama ini menjadi senjata andalannya akhirnya hancur. Memanfaatkan momen ini, Tang San melempar palunya diikuti oleh dirinya yang melaju dengan kecepatan tinggi. Xiao Mal yang terdesak, ia mengorbankan keselamatan dirinya demi menghentikan palu itu. Dengan tangan kanannya, ia menangkis palu tersebut. Serangan itu berhasil diblokir, namun sebagai gantinya, tangan kanannya mengalami patah tulang. Karena terdesak, Xiao Mal membakar api kehidupannya merupakan langkah ekstrim yang mengorbankan sumber kehidupannya. Namun tepat pada saat itu terjadi pergerakan mendadak. Cahaya ungu emas meledak dari mata Tang San. Seketika tubuh Xiao Mal membeku dan dalam waktu bersamaan lautan spiritualnya seperti dihantam oleh palu raksasa hingga porak-poranda. Api kehidupan yang baru saja ia nyalakan langsung padam. Sesaat kemudian Tang San melangkah maju sebelum menyentuh tangan Xiao Mal. Dengan kekuatan luar biasa, Tang San mengayunkan tubuh monster itu ke udara dan membantingnya ke tanah dengan sangat keras. Di kejauhan terdengar jeritan pilu dari medan lain, merupakan anggota tim lawan yang tertebas oleh serangan bersayap emas. Sementara itu dalam kejatuhan Xiao Mal, pikirannya berkecamuk, bagaimana mungkin Tang San menghentikannya membakar api kehidupan apa yang dilakukan Tang San dengan matanya. Bersamaan dengan dia yang Herman, Tang San terus membanting tubuhnya ke samping sini dan ke samping sana. Di tengah kehancuran fisiknya, sebuah suara misterius terdengar dalam pikirannya. Apakah kamu ingin menjadi dewa? Sembari terus membanting, ia melanjutkan, aku bisa membantumu. Sedikit saya kasih penjelasan teman-teman bahwa klan Liger ini merupakan darah campuran antara dua monster dan hal ini dianggap aib oleh klan lain. Mereka mendapatkan kutukan yaitu kebanyakan dari mereka akan mati muda. Namun berbeda dengan Xiao Mal yang mampu berkultivasi selangkah lagi menuju dewa. Jika ia berhasil, ia akan menjadi bangsawan bahkan mungkin mengubah klannya. Nah, oleh karena itu Tang San memanfaatkan hal ini untuk membantu terobosan dewa Xiao Mal. Tentu saja, menurut perhitungan Tang San, Xiao Mal akan tunduk kepadanya jika ia berhasil membantu. Tang San tahu masalahnya bahwa dua garis keturunan dalam diri Xiao Mal gagal menyatu sepenuhnya dan hal itu menyebabkan Xiao Mal tak akan menjadi dewa. Sambil membanting lagi, Tang San berbisik ia bisa membantu Xiao Mal menjadi dewa bahkan mencapai ranah dewa. Syaratnya ia harus mengatakan menyerah, jika tidak mati. Xiao Mal berkata dengan bisikan bahwa ia tidak ingin mati. Ia punya orang tua yang harus ia lindungi, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk mengeluarkan suara. Rasa sakit menyumbat tenggorokannya. Namun Tang San tak peduli akan hal itu. Jika tidak mau menyerah, ia akan mengabulkan keinginan Xiao Mal, yaitu mati saja. Saat ia selesai berbicara, Tang San mengangkat palunya sebelum ingin memukul Xiao Mal. Akan tetapi tepat ketika ajalnya nyaris menjemput, ia akhirnya berhasil mengeluarkan suara Meow.
Tang San terdiam sejenak mencoba menahan tawa. Tubuh Xiaomal pun langsung kaku. Rasa malu yang luar biasa membuat darahnya serasa membeku. Di hadapan puluhan ribu penonton, sang legenda Colosseum, sang raja pedang malahan mengakhiri pertarungan dengan miau. Tang San hanya tersenyum tipis. Ia tidak membunuh Xiaomal bukan karena iba, melainkan karena potensi garis keturunan Liger yang sangat kuat. Jika ia bisa membuat Master Liger tunduk, Tang San bisa meneliti dan menyerap kekuatan itu mengganti garis keturunan yang lebih lemah seperti iblis gajah atau harimau angin yang kini semakin sulit untuk ditingkatkan. Selain itu, Tang San juga memikirkan masa depan timnya. Jika nanti mereka harus menuju istana leluhur, ia membutuhkan sekutu yang lebih kuat. Nah, sementara Master Pedang seharusnya tidak sulit untuk ditundukkan, apalagi melihat tatapan terakhirnya yang penuh keinginan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, anggota tim Xiaomal yang tersisa juga di-headshot oleh Wu Bingji. Di tempat lain, seseorang utusan dari istana leluhur berdiri dengan ekspresi dingin. Ia menatap langsung ke arah Yingji sebelum bertanya, ada apa dengan anak itu? Ada yang salah dengannya? Yingji berkata dengan gugup bahwa ia juga gak tahu. Dia bukan kapten sebelumnya, tapi kekuatan spiritualnya dalam pertarungan ini memang luar biasa. Si utusan juga terheran akan hal itu dan berniat ingin menyingkirkan Tang San jika ada kesempatan. Yingji mengungkapkan bahwa ia juga mengerti, namun aturan Colosseum tak boleh asal singkir-singkir aja. Akhirnya utusan itu dengan cepat menegaskan bahwa jika begitu ia akan mengikuti aturan. Ia juga merencanakan hal lain, yaitu memancing tim Shrek untuk mengikuti kompetisi Colosseum di istana leluhur. Dengan demikian, sedikit kesalahan saja tim Shrek akan meninggoy dan ia tidak akan menyalahkan aturan. Nah, dari pembicaraan ini akhirnya kita bisa tahu kenapa Tang San selalu low profile. Di luar, 20 manusia tampak keluar dengan hati-hati karena takut dengan amarah klan monster. Sementara di kota, berita kemenangan tim Shrek menyebar hingga sampai ke telinga umat manusia. Mereka pun bersorak merayakan kemenangan. Kembali ke Tang San yang setelah selesainya pertarungan ia menyeret Xiaomal. Sebenarnya di Colosseum tidak ada aturan untuk saling membunuh dan siapapun yang kalah ia akan menjadi harta rampasan pemenang. Dengan demikian Xiaomal sekarang menjadi bidaknya Tang San. Saat Tang San melewati koridor, iblis kera tampak sudah menunggu. Melihat Tang San menyeret Master Pedang yang katanya kultivator terkuat di bawah tingkat dewa, mata si kera dipenuhi ketakutan. Bagaimana mungkin seorang yang tampak biasa saja mampu mengalahkan legenda Colosseum dengan tanpa terluka? Tang San kemudian menyerahkan tubuh Xiaomal yang terluka dan menyuruh dia untuk merawatnya. Dalam waktu dekat Xiaomal akan menjadi bidaknya. Sembari mengganggu, iblis kera memandu mereka menuju ruang besar tempat Raja Iblis Rusa. Saat memasuki ruangan, mereka disambut tepuk tangan dan senyuman penuh kekaguman. Sekarang mereka adalah tim manusia pertama yang mencatat 10 kemenangan berturut-turut di Colosseum. Mulai sekarang mereka adalah kaum bangsawan. Mereka berhak membeli tanah, kediaman, serta merekrut bedak dan pengikut. Mendengar hal itu, Tang San mengucapkannya terima kasih. Yingji kemudian mengundang mereka ke jamuan makan yang sudah disiapkan. Mereka pun mengikuti monster itu menuju ruang perjamuan. Melihat banyaknya makanan, Wu Bingji merasakan firasat buruk bahwa mungkin klan monster berniat meracuni mereka. Tang San yang menyadari kekhawatiran Wu Bingji, ia memberi isyarat agar tetap tenang. Dengan pengetahuannya tentang racun, tak ada satupun racun yang bisa lolos dari pengamatannya. Lagi pula, Yingji kemungkinan besar tidak akan melakukan tindakan ekstrim sebelum mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan pria karangan bebas Tang San. Sembari makan, Yingji mencoba mengorek informasi tentang transformasi Dewa Iblis Tang San. Tang San menjawab dengan hati-hati, mengatakan bahwa transformasi Dewa Iblisnya merupakan hasil mutasi dan kekuatan mentalnya memang berbeda dari yang lain. Dan ya, sedikit karangan satu ini lagi dan lagi
berhasil memperdaya si iblis rusa. Setelah makan, mereka dibawa ke ruang tamu. Yingji bertanya mengenai rencana mereka ke depannya. Tang San menjawab bahwa mereka hanya ingin terus menjadi kuat bila perlu menjadi dewa. Yingji menanggapi dengan serius, memperingatkan bahwa jalan menuju dewa sangat sulit, terutama bagi manusia. Diperlukan sumber daya besar dan dukungan yang kuat. Lalu ia menawarkan perlindungan dari klan iblis rusanya, memberitahukan bahwa jika Tang San dan kelompoknya bergabung, maka mereka bisa memperoleh dukungan itu. Namun Tang San menanggapinya dengan hati-hati. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi juga khawatir bahwa menerima tawaran itu mungkin akan menimbulkan masalah baru. Yingji tampak terkesan dengan kewaspadaan Tang San. Namun perlu diingat, kemenangan mereka menimbulkan gejolak. Bahkan para utusan dari istana leluhur menyatakan ketidaksenangan dan mencoba memikat Tang San ke Koloseum utama dengan janji sumber daya yang melimpah. Yingji lalu mengingatkan Koloseum itu jauh lebih berbahaya dari yang ada di kota Keri. Satu kesalahan saja mereka bisa hancur. Yingji melanjutkan bahwa ia bisa melindungi Tang San asalkan pemuda tersebut bersedia bergabung dengan klan iblis rusa sebagai tamu. Dengan demikian setidaknya ia bisa membantu menengahi satu atau dua urusan jika terjadi masalah di istana leluhur. Mendengar hal itu, Tang San berterima kasih dan berkata bahwa mereka benar-benar ingin pergi ke istana leluhur untuk menemukan sang guru yang memberikan 3 formasi kepada mereka. Tang San juga berjanji jika ada kesempatan ia akan memperkenalkan Yingji kepada guru itu. Mata Yingji bersinar ketika mendengar ucapan itu. Ia merasa puas berbicara dengan orang pintar seperti Tang San.